Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami beserta rekan saya yang berjudul Pengaruh Harga Air Mineral Aksogi dan Pendapatan Terhadap Permintaan Air Mineral Aksogi di daerah Kosambi dan sekitarnya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Sri Listiani SSI MM dan Ibu Syifa Pramudita Fadila SST MKM. Anggota kelompok kami terdiri dari Rostiani, Sarah Rosalina, Sylvia, Siti Aisyah, dan Siti Dita Pratiwi. Latar belakang penelitian. Kebutuhan konsumsi air minum di masyarakat semakin meningkat diiringi dengan berbagai macam merek, salah satunya adalah ekstra oksigen atau aksogi. Banyaknya jenis air minum atau merek mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam memilih air minum. Oleh karena itu, kelompok kami mengadakan penelitian pengaruh harga air mineral galon terhadap permintaan beli air mineral galon di agen air mineral ekstra oksigen. Tujuan penelitian: pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan air mineral galon aksogi. Untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel, harga dan pendapatan terhadap variabel permintaan. Untuk mengetahui tingkat keratan dari dua variabel harga dan pendapatan terhadap variabel permintaan. Untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari dua variabel harga dan pendapatan terhadap variabel permintaan. Analisis regresi berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, yaitu x1, x2, dan xn. Dengan variabel dependen y, maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus persamaan regresi berganda yaitu y1 yang dikuadratkan sama dengan a plus b1 x1 ditambah b2 x2 ditambah titik-titik ditambah bn xn. Analisis uji korelasi. Uji korelasi merupakan suatu proses untuk melakukan pengujian terhadap variabel bebas dan variabel tidak bebas. Guna mengetahui bagaimana tingkat keratan hubungan keduanya, korelasi adalah hal yang dibutuhkan dalam penelitian kuantitatif. Tanpa adanya korelasi, maka penelitian akan sulit mengetahui bagaimana hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Rumus pertama yaitu RYX1 sama dengan N dikali sigma YX1 dikurangi sigma Y dikali sigma X1 per akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dikali N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat. Rumus kedua RYX2 sama dengan N sigma YX2 dikurangi sigma Y dikali sigma X2 per akar dari N dikali sigma Y2 dikurangi sigma Y2 dikali N sigma X2 2 kuadrat dikurangi sigma X2 2 kuadrat. Rumus ketiga yaitu Rx1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N sigma X1 2 kuadrat dikurangi X1 2 kuadrat dikali N sigma X2 2 kuadrat dikurangi sigma X2 2 kuadrat. Analisis uji determinasi. Uji koefisien determinasi atau R-squared adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji koefisien determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Semakin mendekati angka 1, model yang dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik. Rumusnya yaitu R2 kuadrat sama dengan N A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurangi sigma Y2 kuadrat per N dikali sigma Y2 kuadrat dikurangi sigma Y2 kuadrat. Dashboard penelitian.
Area penelitian Kosambi dan sekitarnya. Tempat pengambilan data yaitu di Perumahan Terang Sari Blok A nomor 6 Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Waktu pengambilan data yaitu dari tanggal 1 sampai 30 November tahun 2022. Analisis data menggunakan software SPSS. Slide selanjutnya diteruskan oleh saya. Tabel pertama menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan mana menjadi variabel terikat. Tabel kedua menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien kolerasi. Nilai kolerasi 0,631. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan ketiga variabel penelitian ada di kategori kuat positif. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi atau KD yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 0,399 yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1 dan X2 memiliki pengaruh kontribusi besar, yaitu 39,9% terhadap variabel Y, dan 60,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X1 dan X2. Variabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikasi atau linearitas dari regresi dengan ketentuan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Diperoleh nilai sig yaitu 0,001 yang berarti lebih dari kriteria signifikan, yaitu 0,5. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model regresi linier memenuhi kriteria linearitas. Rumus persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 di X1 ditambah B2 X2. Diketahui nilai A yaitu min 42,802, nilai B1 yaitu 0,003, nilai B2 yaitu 5,309 E min 5. Persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan min 4,802 ditambah 0,003 X1 ditambah 5,309 E dikurang 5 X2. Tabel keempat menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized koefisien B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 42,802 dikurang 0,003 X1 ditambah 5,309 E dikurang 5 X2. Kriteria keputusan uji kompetensi nilai sig berpengaruhi jika nilai signifikasi kurang dari alfa 0,05. Yang kedua, tidak dipengaruhi jika nilai signifikasi lebih dari alfa 0,05. Hasil pembahasan berdasarkan hasil output di atas, signifikasi yang dapat dari X1 atau harga jual adalah 0,275, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena 0,275 lebih dari 0,05 yaitu alfa.
Berdasarkan hasil output di atas, signifikasi yang dapat dari X2 adalah 0,001, maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y karena 0,001 kurang dari 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T terhitung kurang lebih T sama dengan tabel. T sama dengan tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T terhitung kurang dari T tabel. Hasil pembahasan berdasarkan hasil output di atas terhitung X1 harga jual yang dapat disebar 1,114, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena 1,114 kurang dari 1,697. Berdasarkan hasil output di atas terhitung X2 pendapatan yang didapat sebesar 3,728, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y karena 3,728 lebih dari 1,697. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai berpengaruh jika nilai signifikasi kurang dari alfa 0,05, tidak berpengaruh jika nilai signifikasi lebih dari 0,05. Hasil dan kesimpulan berdasarkan hasil output di atas, signifikasi yang didapat dari X1 atau harga jual dan X2 atau pendapatan adalah 0,001, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y atau permintaan karena 0,001 kurang dari 0,5. Kriteria keputusan uji hipotesis berpengaruh jika nilai F hitung kurang lebih F di F tabel. Tidak berpengaruh nilai F hitung kurang dari F tabel. Hasil dan kesimpulan rumusnya df1 sama dengan k dikurang 1, df2 sama dengan n dikurang k, di mana k jumlah variabel bebas dan terikat ditambah terikat, n jumlah observasi dibagi sampel. Jawabannya df1 sama dengan k dikurang 1, k-nya itu 3 dikurang 1 yaitu sama dengan 2. Hasilnya df2 sama dengan n dikurang k. 30 dikurang 3 sama dengan 27. Kesimpulannya, kriteria keputusan uji hipotesis yang dapat dari hasil F tabel dan hasil perhitungan F tabel yang dimana mendapatkan hasil F hitung adalah 8,944, maka dapat dikatakan bahwa nilai F hitung tidak berpengaruh terhadap nilai F tabel karena 8,944 kurang dari 3,350. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besarnya kekuatan korelasi, arah korelasi atau hubungan positif. Bila kenaikan satu variabel diikuti dengan variabel lain, jika X maka Y naik, jika X turun maka Y turun. Negatif
Bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, jika X naik maka Y nurun. Hasil dan kesimpulan R sama dengan 0,631, arahnya yaitu positif. Kekuatan korelasi positif kuat berdasarkan hasil output R didapat adalah 0,631, maka arahnya positif dengan kekuatan korelasi positif kuat. Memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel harga jual dan pendapatan secara simultan atau bersama-sama terhadap permintaan dapat dilihat pada nilai R squared atau R2 yang terdapat pada tabel model summary. Hasil dan kesimpulan di atas dari hasil output. Di atas diketahui nilai R2 sebesar 0,399, artinya kontribusi harga jual atau variabel X1 dan pendapatan variabel X2 terdapat permintaan variabel Y sebesar 39,9%, sedangkan sisanya sebesar 60,1% permintaan air mineral Akogi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berikut adalah job description.